Pak Anton adalah seorang pedagang nasi goreng keliling yang sudah lebih dari 15 tahun menjalani profesinya. Setiap malam, ia mendorong gerobaknya dari satu kampung ke kampung lain, menawarkan nasi goreng buatannya yang terkenal enak. Ia sudah terbiasa dengan suasana malam yang sepi, gelap, dan kadang menyeramkan. Namun, ada satu kejadian yang tidak bisa ia lupakan seumur hidupnya. Malam itu, cuaca terasa lebih dingin dari biasanya. Langit tampak gelap pekat, tanpa bintang atau rembulan. Pak Anton merasa ada yang janggal, tetapi ia tetap melanjutkan pekerjaannya. Ia berjualan seperti biasa, menyusuri gang-gang sempit dan jalanan kecil. Pelanggan malam itu tidak sebanyak biasanya. Kampung yang biasanya ramai justru terasa lebih lengang. Ia berpikir mungkin karena cuaca yang dingin, orang-orang memilih untuk tetap di dalam rumah. Sekitar pukul 11 malam, ia sampai di sebuah jalan kecil yang jarang ia lewati. Jalan itu sepi dan di sisi kiri kanannya hanya ada lahan kosong dan beberapa rumah tua yang tampak tak berpenghuni. Saat ia mendorong gerobaknya perlahan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Suara itu terdengar jelas di jalanan aspal yang sepi. Pak Anton berhenti dan menoleh ke belakang. Tidak ada siapapun. Ia mengernyitkan dahi. Mungkin hanya perasaannya saja. Ia kembali berjalan, tapi suara langkah itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Pak Anton mulai merasa tidak nyaman. Ia menoleh lagi, dan tetap saja tidak ada siapapun di sana. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya, meskipun udara malam begitu dingin. Namun, ia berusaha menenangkan diri. Mungkin cuma perasaan, gumamnya. Tak lama kemudian, ia melihat seorang pria berdiri di pinggir jalan, sedikit jauh di depan. Pria itu mengenakan baju lusuh berwarna putih dan celana panjang hitam. Wajahnya tampak samar karena cahaya lampu jalan yang temaram. Saat Pak Anton mendekat, pria itu melambaikan tangan. "Pak, nasi goreng satu," katanya dengan suara datar. Pak Anton mengangguk dan segera mulai memasak. Namun, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Biasanya, pelanggan akan mengobrol atau melihat proses memasak, tetapi pria ini hanya diam, berdiri tanpa bergerak sedikit pun. Pak Anton melirik pria itu dari sudut matanya. Jantungnya berdetak lebih cepat saat menyadari bahwa wajah pria itu terlihat kabur, seperti tertutup kabut tipis. Namun, ia berusaha mengabaikan rasa takutnya dan tetap menyelesaikan pesanan. Setelah nasi goreng selesai, ia menyerahkan bungkusan kepada pria itu dan menyebutkan harganya. Namun, pria itu tidak mengeluarkan uang. Ia hanya diam, lalu tersenyum tipis. Tiba-tiba, tubuhnya mulai memudar, perlahan-lahan menghilang seperti asap yang tertiup angin. Dalam hitungan detik, pria itu lenyap begitu saja, tanpa jejak. Bungkusan nasi goreng yang tadi ia pegang pun jatuh ke tanah dengan bunyi lembut. Pak Anton merasakan seluruh tubuhnya merinding. Ia mundur beberapa langkah, tak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Tanpa berpikir panjang,
Ia segera mendorong gerobaknya secepat mungkin, menjauh dari tempat itu. Setelah kejadian itu, Pak Anton merasa ada yang mengikutinya sampai rumah. Malam itu, ia sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia merasa ada yang mengawasinya dari sudut kamar. Pukul 2 dini hari, ia mendengar suara berisik dari luar rumah. Seperti ada sesuatu yang menggerakkan gerobaknya. Dengan hati-hati, ia mengintip dari balik jendela. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Di depan gerobaknya, berdiri sosok pria yang tadi ia temui di jalan. Kali ini, wajahnya lebih jelas. Kulitnya pucat kehijauan, matanya kosong tanpa bola mata, dan senyum tipisnya terlihat mengerikan. Pak Anton segera membaca doa dan menutup jendela. Ia tidak berani melihat lagi. Suara berisik itu terus terdengar hingga hampir subuh. Setelah azan berkumandang, suara itu akhirnya menghilang. Keesokan paginya, Pak Anton pergi ke kampung tempat ia bertemu pria misterius itu. Ia bertanya kepada warga sekitar apakah ada seseorang yang pernah tinggal di sana. Seorang kakek tua yang sudah lama tinggal di kampung itu menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Pak, tempat yang Bapak lewati itu dulunya adalah tanah kuburan tua. Banyak yang bilang ada arwah penasaran yang masih berkeliaran di sana." Pak Anton terdiam, merasa semakin merinding. Sejak kejadian itu, ia tidak pernah lagi melewati jalan tersebut. Ia juga mulai lebih sering membaca doa sebelum berjualan. Namun, meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, ia masih sering teringat akan sosok pria tanpa wajah itu. Bahkan, di beberapa malam tertentu, ia merasa seolah masih ada yang mengawasinya dari kejauhan.